Terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami menantikan Engkau berbicara kepada kami semua apa yang menjadi perintah lewat kebenaran. Karena Engkau Roh Kudus yang tahu apa yang menjadi hati kami. Sehingga apa yang keluar dari mulut kami semuanya terungkap dari hati. Oleh karena perkataan-perkataan yang dari Kudus yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Lewat hamba-Mu Engkau siapkan untuk berbicara. Kami semua siap mendengarkan ya. Terima kasih, rapi dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran dan daripada Roh Kudus. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Roh Kudus lewat hamba-Nya, sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Sebelum masuk ke tema inti ya, kita mau tanya dulu nih dalam masing-masing ya, gak usah dijawab, tapi jawab hati masing-masing. Kita ini orang fasik atau orang benar hari ini? Saudara yang datang hari ini sekarang, orang fasik atau orang benar nih? Hah? Yuk, kita kan sering ke gereja nih, sudah Kristen lama. Waktu kita datang di gereja ini, menurut saudara, ketika berdiri di hadapan Tuhan, saudara merasa orang fasik atau orang benar nih? Gimana Pak Yudi? Orang fasik. Sampai kapan mau jadi orang fasik kalau Pak Yudi orang fasik? Coba nih, kita baca firman. Tiap hari kita baca firman. Kemudian kita datang setiap minggu sampai hari ini. Ini misalnya hari terakhir. 1 jam terakhir, ini harinya kita. Berdiri di sini, duduk di sini, siapa diri kita? Orang benar atau orang fasik? Loh kalau orang fasik, kalau misalnya kita sampai hari ini, status kita orang fasik, kapan mau jadi orang benar? Begitu juga dengan saudara nanti. Ayo, jawaban ini masing-masing punya jawaban kan? Pak Yudi orang fasik, Pak Joni? Orang benar. Iya Pak, masing-masing jawaban harus punya alasan loh ini. Harus punya jawaban. Nggak bisa kita menyatakan diri aku orang benar. Ya, Tuhan masih kesempatan. Yang bisa membenarkan kita siapa sebetulnya? Yesus melalui Roh Kudusnya. Tanpa Roh Kudus nggak ada orang benar. Ya. Sekarang kita lanjut nih. Lah kalau sekarang kita status kita merasa orang fasik, apa yang mau diobrolkan lagi dari firman? Tiap hari diomongin terus. Diomongin terus. Jangan berbuat dosa, jangan membunuh, jangan berzina. Mau begitu nggak? Mau begitu nggak kira-kira? Tiap hari diomongin terus. Kalau sampai setiap minggu diomongin terus, berarti saudara itu siapa kira-kira? Hari ini diomongin jangan berbuat dosa. Minggu depan datang lagi diomongin lagi jangan berbuat dosa. Terus berulang, terus berulang. Sampai kapan? Sampai kapan kira-kira? Makanya kebangkitan Kristus. Orang senang merayakan kebangkitan Kristus, tapi ternyata nggak banyak. Tidak banyak orang yang dibangkitkan bersama Kristus. Yuk kita baca ya. Kisah Rasul 1. Ayat 4 dulu. Kita mulai dari ayat 4 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Saya baca aja Pak Juli. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini murid-muridnya Tuhan ya. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Untuk sebuah pelayanan yang akan berdampak, nggak bisa ngawur. Tidak bisa asal orang, oh melayani. Enggak. Tuhan tidak butuh pelayanan yang begitu. Murid-murid dibilang tunggu dulu, jangan keluar dulu. Sampai engkau pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Tuhan gak asal-asalan, dilarang meninggalkan Yerusalem, ya, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Seandainya janji itu nggak datang, mereka keluar nggak? Mereka bisa pelayanan nggak? Bisa nggak? Bisa. Hah? Coba ini. Seandainya ini
Saudara yang baca, hari ini dibaca sama orang, Yesus bilang sama murid-muridnya, pada suatu ketika dia makan, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima apa yang dijanjikan Bapa. Murid-murid pasti nurut gak? Keluar gak mereka? Enggak. Hari ini kalau kita yang baca, hari ini kalau orang yang baca, sudah terima janji Bapak? Sudah terima janji Bapak? Sudah? Tapi kok masih menyebut orang fasik? Coba, orang banyak berani berangkat keluar dari Yerusalem, tapi belum menerima apa-apa. Lihat ya, ayat 5-nya. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Yohanes itu hanya tanda pertobatan. Yohanes itu tanda pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi itu belum apa-apa. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih berdampak? Orang hari ini banyak dibaptis selesai. Orang di luar juga sama kan? Banyak orang yang cuma dibaptis dari orang buruk menjadi orang baik. Selesai habis itu. Tapi Yesus berbeda, Kristen berbeda. Ada lanjutannya. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa maksud dibaptis dengan Roh Kudus? Apa sih orang dibaptis dengan Roh Kudus ini? Roh Kudus nggak kelihatan kan? Roh Kudus tidak kelihatan. Bagaimana cara membaptisnya? Kalau air ada tandanya, orang masuk ke dalam air. Apa arti orang dibaptis Roh Kudus? Ini loh yang sekarang. Kita ini sekarang mau ngikuti kebangkitan Kristus. Tapi sebelum Yesus naik ke surga, dia punya wasiat yang terhebat. Dan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya lanjut ayat 6 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Masih berpikir tentang sebuah kerajaan di Israel yang dagingnya. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini ayat 8 yang paling penting. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa dalam bahasa Inggrisnya adalah power. Kamu akan menerima kekuatan kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini jangan jadi kunci. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sebetulnya hal yang sama yang diberikan sama Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kekuatan kalau Roh Kudus turun atas kita. Nah ini sekarang nih, kebangkitan Kristus itu membawa dampak. Ada sebuah dampak yang sangat hebat. Berapa lama kita kebangkitan Kristus cuma hura-hura aja, tapi betul-betul tidak ada makna sama sekali. Ini sudah berapa tahun? 2000 tahun. Tapi ketika kita datang, saudara nggak ada yang berani mengatakan bahwa aku orang benar dengan mantap. Kenapa jadi orang benar? Karena saya menerima Roh Kudus. Kalau kita masih merasa bahwa aku orang fasik, padahal Roh Kudus dalam diri kita itulah yang membenarkan kita. Memang kita nggak bisa mengaku bahwa kita orang benar kalau tidak ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi benar. Allah yang membuat kita benar. Tapi sekarang lihat nih, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kebangkitan Yesus sudah 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah terima betul janji ini? Sudah terima betul? Kita cek nanti. Kalau saudara merasa sudah terima, semua sudah terima atau belum nih Roh Kudus? Hah? Sudah ya? Gampang kelihatannya ya? Gampang gak Roh Kudus? Gampang gak? Kalau hanya sebatas kroso itu gampang. Tapi lihat nih, ya, kita cek aja, sedikit aja kita cek. Orang yang punya Roh Kudus, apa tandanya kira-kira? Apa tandanya orang punya Roh Kudus? Ayo. Apa sih tandanya orang punya Roh Kudus? Yang sudah merasa menerima mana tadi? Yang sudah menerima Roh Kudus apa tandanya? Dilakukan untuk melakukan Nah, oke, perintah yang mana yang sudah dilakukan?
Mm-mm. Itu dimampukan sama Roh Kudus. Yang namanya mengampuni, saya malah nggak bisa mengampuni hari ini. Saya nggak bisa mengampuni orang. Aneh nggak? Saya nggak bisa mengampuni orang loh hari ini. Saya baca firman, tapi saya nggak bisa mengampuni orang. Aneh nggak Pak Yudi? Aneh nggak Bu? Ibu bisa mengampuni kan? Saya nggak bisa. Aneh nggak? Petrus tanya sama Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang? 7 kali kan? Terus Tuhan bilang gimana? 7 kali 7. Berarti masih ada hitungan. Buat Yesus mengampuni itu nggak ada hitungan. Masalah pengampunan kita nggak bisa. Saya mau ngampuni ibu, gimana ibu nggak salah sama saya kok? Ada nggak orang yang bersalah sama Tuhan di dalam ini? Kalau Tuhan yang diam di sini, kita butuh ngampuni orang nggak? Tuhan diam di sini. Hati saudara miliknya Tuhan, hatinya Tuhan. Ada orang bersalah, bisa nggak orang bersalah sama saudara? Nggak ada. Nggak ada. Tuhan kan mengampuni, Tuhan. Makanya nggak ada orang bersalah. Nggak bisa mengampuni karena apa? Karena sudah tidak menganggap orang itu bersalah. Ngapain ibu ngampuni? Kalau ibu masih ngampuni, berarti orang itu masih bersalah kan? Baru kita ngampuni. Tuhan sudah cegah dari dalam kok. Coba lihat, renungkan dalam. Kalimat engkau harus mengampuni 7 kali 70. Itu artinya tidak ada pengampunan lagi. Karena saudara sudah tidak bisa sakit hati sama orang. Paham ya? Paham nggak? Atau masih bingung nih? Kalau orang yang mengerti firman, karena ada Tuhan di sini. Makanya Stefanus waktu doanya bilang gimana? Aku mengampuni atau Bapa yang mengampuni? Waktu Yesus di kayu salib, Yesus yang mengampuni atau dia bilang, Bapa, ampunilah? Karena dalam dirinya, kenapa Yesus ngomong, aku mengampuni engkau? Enggak. Bapa, ampunilah mereka. Stefanus juga sama loh kalimatnya. Bapa, ampunilah mereka. Ayo kita cek dulu ya. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Saya waktu bahas ini hampir-hampir saja saya digoda juga. Tapi saya pikir loh, saya ini nggak ada masalah sama orang kok. Makanya saya nggak mau mendengarkan apa yang urusannya orang di rumah tangganya orang. Jangan dibawa ke sini. Tidak, nggak ada kaitan-kaitan. Ini pasti banyak godaan. Lukas 23 ayat 34 ya. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, kenapa Yesus berkata begini? Ya Bapa, ampunilah mereka. Kenapa Yesus nggak ngomong aku mengampuni engkau? Kenapa dia pakai ya Bapa, ampunilah mereka? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nangkap maksudnya? Yesus bisa bilang aku mengampuni engkau, tapi dia enggak. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kenapa kok pakai nama Bapa? Kisah Rasul 7:60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Ngomongnya gimana? Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Siapa yang sudah ngampuni? Dalam dirinya Stefanus ada siapa? Ada Roh Kudus, ada Tuhan. Makanya dia bilang, Tuhan jangan tanggungkan ini. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kalau orang bersalah pada saudara, dia salahnya sama siapa? Misalnya nih, Pak Yudi bersalah sama saya. Ya, dia mukulin saya. Dia salah sama saya atau salah sama Tuhan? Yang punya hukum siapa ini? Tuhan kan? Yang bisa mengampuni siapa? Saya nggak bisa apa-apa kan? Saya nggak bisa apa-apa kan? Malah kalau saya mangkal, saya ikut juga salah kan? Karena hukumnya satu. Di sini Pak Yudi melanggar hukum
jangan memukul, saya melanggar hukum mangkal. Kan sama. Satu, hukumnya miliknya Tuhan, makanya yang bisa mengampuni cuman Tuhan. Kalau dalam diri kita ada Tuhan, nggak ada kaitan sama urusan pengampunan, ya. Paham ya? Bukan berarti kalimat ini saya, oh ini sesat, gak bisa ngampuni, bukan. Karena ada Tuhan di sini, kita nggak anggap orang itu bersalah lagi. Paham ya Bu ya? Sebelum kita mengeluarkan pengampunan, kita sudah ngomong, ngapain kamu minta ampun? Ada Tuhan dalam diri. Yang kalau engkau bersalah bukan nyalai aku, nyalai hukumnya Tuhan. Sehingga yang berhak memberikan pengampunan hanya Tuhan. Saya hanya pelakunya saja kok. Paham ya? Oke. Kita cek lagi sekarang, lebih dalam lagi. Tanda orang punya Roh Kudus. Melakukan perintah. Itu bahasa yang paling sering. Orang-orang yang punya kepercayaan lain melakukan perintah Tuhannya enggak? Melakukan kan? Sama kalau gitu dengan kita. Tanda paling yang kita harus pahami, apa sih tandanya orang punya Roh Kudus ini? Coba, kalau orang punya Roh Kudus beneran pasti punya rasa. Kroso, ya apa sih rasanya punya Roh Kudus? Melakukan perintah itu tahu. Ada Tuhan yang begitu berkuasa, oh harus nurut. Ya kan? Tapi apa? Coba, saudara punya sesuatu yang di dalam ini. Yang di dalam ini apa yang saudara rasakan? Pakai firman aja. Orang yang punya Roh Kudus, tandanya paling gampang, saya pilih 3 aja. Dia tidak bisa jauh dari firman. Mazmur 42 ayat 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau ya. Bagaimana caranya jiwamu merindukan Allah? Coba. Ini loh, orang yang punya Roh Kudus pasti punya kerinduan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Cara bergaulnya bagaimana dengan Tuhan? Ya. Tuhan itu spirit. Allah itu roh. Bagaimana saudara mau bergaul karib dengan Tuhan kalau saudara nggak baca firman-Nya? Kan ada keterkaitan ini sekarang. Semuanya menjadi terkait. Orang punya Roh Kudus, kalau sama-sama spirit, waktu baca firman bisa meleset nggak? Bisa meleset nggak? Kalau orang bergaul karib dengan Tuhan, satu spirit, bisa meleset nggak? Bisa salah arti nggak? Nggak bisa salah arti. Pak, tanya sama orang-orang yang mengaku punya Roh Kudus. Hari ini banyak orang ngaku punya Roh Kudus, tapi lihat, bisa mengartikan firman jadi nggak karu-karuan. Contoh aja, siapa yang pernah dengar bahwa roh itu bersuara? Roh, spirit bersuara, siapa yang pernah dengar bahwa spirit itu punya suara? Ayo. Siapa yang pernah mendengar bahwa roh itu bersuara? Audible. Spiritnya loh ya. Bukan memakai mulut kita loh. Roh bersuara. Suaranya bagaimana? Kalau roh bisa pakai tulisan untuk mewujudkan bahwa dia ada maksud. Roh bisa menulis, ada tulisan. Tapi saya mau tanya saudara di sini. Ada yang pernah mendengar nggak bahwa roh itu bersuara? Ada nggak? Roh loh ya. Ada nggak yang pernah mendengar? Terus orang bilang pakai bahasa roh. Berarti roh pakai mulut kita. Kalau roh pakai mulut kita, pasti. Coba. Ini spirit. Roh. Yang berbicara di dalam kita. Dia punya bahasa nggak di dalam kita? Punya. Kita mengerti nggak? Mengerti. Tapi coba tanya sama orang. Ada yang bisa menyuarakan roh nggak? Jawabnya ada. Kalau roh mau bersuara, pasti punya tujuan. Kalau roh mau bersuara, dia pasti pakai. Roh kalau mau bersuara, mau pakai siapa dia? Kalau dia untuk ngomong keluar, dia pakai siapa? Pakai kaki? Kalau roh mau bersuara, dia pasti pakai telinga? Pakai mulut kan? Bahasanya gimana kira-kira? Paham ya? Ini loh, banyak orang aku punya Roh Kudus, tapi mengerti begini aja masih putar-putar nggak karu-karuan.
Lagi. Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, hukumnya Tuhan. Kalau orang punya Roh Kudus, karena dia suka dengan hukum-hukumnya Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, bisa berdosa nggak? Bisa berdosa nggak? Orang yang merenungkan siang dan malam semua hukumnya Tuhan, apa yang dikatakan firman siang dan malam, bisa berbuat dosa nggak? Kalau Roh Kudus yang ada dalam dirimu, kita ini cuma hidup. Akhirnya apa? Yang ngatur kan di dalam. Dulu orang-orang tanpa Roh Kudus, dia merasa punya Roh Kudus, makanya dia ngomong jatuh bangun itu biasa. Loh sekarang sumbernya di sini. Dia hidup di sini. Bagaimana bisa jatuh? Wong ini loh, kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat nih, Kolose 3 ayat 1. Kisah Rasul kembali lagi ya. Ayat 9 ya. Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Awan menutupinya dari pandangan mereka. Ini bukan peristiwa kebangkitan biasa. Peristiwa yang paling dahsyat adalah sebelum kebangkitan itu ada janji yang sudah diberikan. Lah ini orang banyak yang keselip. Kolose 3 ayat 1. Tadi orang-orang yang merasa menerima Roh Kudus. Coba lihat nih ya. Roh Kudus dari mana asalnya? Roh Kudus dari mana Bu asalnya? Dari Allah sendiri. Di mana Allah bertempat? Sorga. Berarti kalau dia dari sorga, begitu dia ada dalam diri ibu, apa yang dia beritakan? Dia dari sorga, masuk dalam diri kita. Apa yang mau dia sampaikan kepada orang-orang di bumi? Berita tentang warta ekonomi, berita tentang ada yang ada di dunia, perceraian, penyakit, beban-beban, atau berita dari sorga? Berita dari sorga. Karena ada sesuatu yang hidup berasal dari sana, yang tidak pernah diketahui manusia, masuk di sini, makanya dia selalu mengeluarkan nih. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, pikirannya kemana? Kita di bawah, pikiran kita di sorga. Sekarang saudara di bumi. Kalau pikirannya ke sorga berarti nih, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, Yesus kan sudah bangkit kan ya? Sudah naik ke surga, sudah saudara lihat. Saudara katut nggak ke sana? Ikut nggak ke sana? Saudara ikut nggak waktu Yesus bangkit? Enggak. Ikut nggak? Coba. Waktu Yesus bangkit, saudara ikut nggak? Coba, waktu Yesus bangkit, kita ikut nggak? Enggak. Ikut atau enggak nih? Ada dua audien nih. Ikut atau enggak? Coba, waktu Yesus bangkit, kita ikut enggak? Coba baca ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara ikut nggak? Ikut. Tadi nggak ikut. Hah? Kalau saudara ikut, ya, saudara di mana posisinya? Kalau saudara ikut, di mana posisinya? Sampai bisa melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Coba bayangin. Saudara bisa melihat loh. Carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Coba. Saudara bisa melihat posisi ini loh. Coba lihat, di mana saudara? Surga dibatasi nggak dengan ruang dan waktu? Tidak. Tapi diri saudara merasakan, saudara bisa melihat Yesus Kristus duduk bersama dengan Allah. Ini loh. Makanya apa yang saudara sampaikan dari surga untuk diberitakan kepada orang. Ini coba lihat. Orang yang punya Roh Kudus pasti pikirannya di bumi atau di surga?
Orang punya Roh Kudus karena Roh Kudus asalnya dari sorga, yang dibicarakan pasti perihal-perihal tentang sorga. Kalau orang ngaku punya Roh Kudus, yang diomongkan tentang bumi terus, jangan-jangan tidak pernah dia merasakan sorga. Pak Yudi pernah ke Rusia, Pak? Nah, Pak Yudi belum ke Rusia. Suruh ngomong Rusia gimana ceritanya? Saint Petersburg, Pak, pernah? Hah? Bisa nggak menceritakan kota di Rusia kalau dia belum ke sana? Nggak bisa. Tapi seandainya ada orang Rusia datang jejer sama Pak Yudi terus menerus, atau dia bisa masuk dalam spiritnya Pak Yudi, bisa nggak ngomong tentang Rusia? Bisa. Orang di sini kan nggak pernah ke Rusia semua kan? Kalau ke pasar yang depan, orang di sini jual soto ada, atau tangga ini siapa, tahu semua kan? Perlu diceritakan kembali nggak sama dia? Nggak perlu, anak itu urusan yang biasa. Tapi karena ada roh yang baru, maka yang diceritakan sesuatu yang baru. Ini loh. Makanya ada urutannya kan. Apa sih gunanya Roh Kudus ini? Roh Kudus ini saudara mengetahui lebih awal daripada orang-orang yang lain. Kenapa lebih awal? Saudara sudah berada di surga duluan loh ini loh. Saudara yang harus menceritakan. Saudara karena merasakan tentang surga, saudara menceritakan tentang surga ini. Itulah yang namanya kabar baik. Orang mau ke surga, kalau nggak ada jalan yang menuntun ke sana, nggak mungkin bisa ketemu. Ayat 3-nya. Ini masih ada urutannya nih. Ayat 2-nya, sorry, ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Makanya orang-orang yang punya Roh Kudus pasti pikirannya dari sorga untuk diberikan kepada yang lain. Jangan dibalik loh. Jangan dibalik loh. Dari bawah mikirnya yang enak-enak, yang seakan-akan sorga itu untuk daging kita, bukan. Tapi saudara beritakan, ada apa di sorga? Ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang lebih dari yang ada di bumi. Ayat 3-nya, makanya ini ayat 3-nya kan. Sebab kamu telah mati. Kebangkitan Yesus membawa kematian. Tanpa kematian, Yesus nggak bisa bangkit. Harus ada kematian baru ada kebangkitan. Saudara pun juga sama. Ada kematian untuk kebangkitan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau saudara sudah di dalam Allah, di mana posisi kita? Saudara di dalam Allah loh, di mana posisi kita? Di mana? Surga itu di mana kalau begitu? Sekarang saudara dapat nggak? Surga kita dapat sekarang apa nanti ini? Sekarang, kalau nanti terlambat. Kalau surga itu janji, itu terlambat. Surga harus sekarang saudara peroleh. Yesus yang menjanjikan, makanya kalau engkau sudah mati, engkau pasti dibangkitkan. Kapan kebangkitannya? Kebangkitannya kapan? Kebangkitannya kapan? Sejak engkau mati bersama Kristus. Kalau kita mati bersama Kristus, kita pasti hidup. Ya. Saya lanjutkan nih, ayat 4-nya. Apabila Kristus yang adalah, berarti Yesusnya di mana sekarang? Apabila Kristus, di mana Kristusnya? Kristus di mana? Hidup kita. Yesus bukan jauh lagi, karena Yesus hidup kita. Menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia di dalam kemuliaan. Jadi ada rentetan peristiwa yang bersambung, tidak terputus. Hidup kita itu Kristus. Sambung. Kalau Kristus menyatakan diri nanti, itu yang lain urusannya lagi. Kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia. Kenapa kita bisa menyatakan diri bersama-sama dengan Dia? Karena kita adalah sama dengan Kristus. Kalau saudara nggak sama, Yesus menyatakan diri, saudara lain orang. Saudara berlainan, mana bisa menyatakan diri sama-sama? Paham ya? Ayat 5-nya sekarang. Ini mulai masuk sekarang, cirinya lagi nih. Karena itu, matikanlah segala sesuatu yang duniawi.
Saudara bisa nggak sudah mematikan ini? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Coba, ada sebuah rentetan lagi yang harus mati sebelum kita bangkit. Ini kan harus dikubur. Ayat 6-nya, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika hidup di dalamnya. Orang yang punya Kristus, tadi dibilang kan, hidupmu adalah Kristus. Mungkin nggak orang yang punya Kristus hidupnya seperti ini? Masih ada yang nggak karu-karuan itu? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya kebangkitan Kristus itu membawa dampak. Saudara nggak mampu kan mengalahkan daging? Nggak mampu kan? Makanya dia bilang, tunggu sampai engkau punya power. Power itu begitu masuk, baru kita mampu. Kalau tanpa Roh Kudus, saudara nggak akan mampu. Tidak akan mampu. Ayat 7. Dahulu juga kamu melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalam. Nggak mungkin, ya. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9-nya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10-nya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memiliki pengetahuan yang benar menurut gambar kali ini. Ini wajib, nggak bisa enggak. Paham ya? Kelahiran manusia baru. Ini Yesus mementingkan ini. Yohanes 3 ayat 3. Kita sambung-sambungannya nih. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang tadi ada sebuah janji. Engkau bisa melihat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ini dibilang, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Semua firman ini nyambung. Yesus ini membawa dampak yang luar biasa. Puncaknya adalah ketika dia menunjukkan ada kematian, ada kebangkitan. Tapi pesannya dia, sewaktu engkau hidup, engkau harus bisa melahirkan manusia baru. Tanpa kelahiran manusia baru, nggak akan bisa melihat kerajaan Allah. Dan ini sudah disampaikan di firman-Nya. Yuk kita lihat ya. Ayat 4-nya ya. Kata Nikodemus, bagaimana mungkin seorang yang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ini pemahaman orang yang duniawi. Ya apa cara yang lahiran manusia baru? Sekelas Nikodemus. Ayat 5-nya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Berarti memang tidak ada orang. Jika seorang, ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin, makanya murid-murid bilang, tunggu dulu ya. Ada sebuah janji yang harus diberikan duluan. Bukan nanti loh ini. Bukan nanti loh. Hari ini sudah harus diterima. Kalau dulu belum diterima, sekarang harus diterima. Ayat 6-nya ya. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Kita sudah dilahirkan daging. Giliran sekarang, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Ini naik level lagi. Coba lihat Kejadian 3 sekarang ya, ayat 16. Kejadian 3 ayat 16. Sejak semula sudah dirancang lewat firman. Firman itu bagaikan sebuah peristiwa untuk melambangkan segala sesuatu. Lihat ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Siapa perempuan di sini? Siapa perempuan di sini? Kalau yang lama, pengertian yang lama kan Hawa. Siapa Hawa bagi kita? Siapa Hawa bagi kita? Coba sekarang. Pak Yudi dulu adalah Adam. Dari mana Hawa berasal? Dari Adam.
Berarti Hawa berasal dari diri Adam. Ketika Hawa keluar dari diri Adam, apa yang terjadi? Timbul segala keinginan. Yang bisa digoda bukan Adam. Yang bisa digoda adalah Hawa. Hawa adalah melambangkan daging. Manusia awalnya, kalau Adam nggak ada Hawa, jatuh dalam dosa nggak? Kalau nggak ada Hawa, jatuh dalam dosa nggak? Enggak, karena nggak ada yang menggoda. Ketika Hawa lahir, muncullah yang namanya godaan. Ini sebuah peristiwa yang harus dimaknai ini. Kepada perempuan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Apa arti rohaninya? Kita ini hari ini memiliki daging. Waktu mengandung Roh Kudus, mengandung manusia baru, itu pasti susahnya setengah mati. Nggak ada orang bisa ngomong, oh lahir Roh Kudus gampang, nggak ada. Karena harus mematikan diri, menyangkal diri untuk bisa melahirkan. Orang banyak nggak mau melahirkan Roh Kudus? Banyak nggak? Kalau syaratnya adalah akan banyak susah payah, akan banyak kesedihan. Mau nggak? Kan harus dilewati kan? Orang melahirkan enak nggak, Bu? Nggak enak kan? Sakit kan? Tapi seneng kan? Ini kan sebuah lambang. Melahirkan itu pasti nggak enak, tapi sukacita hasilnya. Ini loh. Kepada perempuan, ini daging kita untuk melahirkan manusia roh itu sangat nggak enak. Ada perlawanan, ada ini nih, sangat banyak dengan kesakitan ini, dengan kesusahan, dan kesedihan, engkau akan melahirkan anakmu. Dengan daging inilah kita bisa melahirkan manusia roh. Dan setelah itu, ini bukan birahi. Dan keinginanmu akan kepada suamimu. Kalau ada Roh Kudus, baru keinginan kita itu akan connect dengan siapa suami kita? Kristus. Kalau saudara tanpa Roh Kudus, gak mungkin kepingin ketemu sama suaminya. Gak mungkin. Yang ditemui Baal. Orang yang punya Roh Kudus pasti ingin, nih, namun engkau akan birahi, ini desire bahasa Inggrisnya. Keinginan yang harus terpenuhi. Begitu ada punya Roh Kudus, ada sebuah keinginan yang muncul, harus terpenuhi. Apa keinginannya? Ketemu dengan suaminya. Baru ia akan berkuasa atas kita. Setelah saudara bertemu dengan Kristus, Kristuslah yang memimpin seluruh hidupmu. Itulah maknanya dari peristiwa ini. Semuanya berkaitan erat. Paham ya? Paham ya Widya? Hawa dan kita itu adalah satu kesatuan. Makanya dalam alam spiritual, dua orang laki dan perempuan bersatu menjadi satu daging. Kristus rancangannya adalah menyatukan kembali Hawa untuk masuk dalam diri kita. Ini kan sudah terlanjur Hawa masuk dalam daging kita hari ini. Sekarang bagaimana caranya mengalahkan kedagingan? Masuklah yang namanya manusia roh untuk melawan kedagingan kita. Saudara tanpa Roh Kudus nggak mungkin melawan daging, nggak mungkin. Makanya 17 ya, kita sambung ya 17-nya ya. Nih 17-nya. Lalu firman-Nya pada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Kalau kita mendengarkan daging kita tanpa Roh Kudus dan memakan dari buah pohon, akibatnya nih, yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Semua loh bumi ini, apa yang kita kerjakan semua jadi nggak enak semua kan? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Menjadi susah semua kita hari ini. Ayat 19-nya, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Dan kita nggak mau seperti ini hari ini. Saya mau dipulihkan kembali. Saya mau sebuah pemulihan. Dan ini memungkinkan. Yesus menawarkan harus ada kelahiran manusia baru. Yang melahirkan manusia baru siapa? Siapa yang melahirkan? Nih, keinginan daging yang harus dilawan. Lewat apa? Menerima Roh Kudus untuk berani mematikan. Semuanya ini nyambung. Satu kesatuan yang erat, nggak bisa dipisahkan. Makanya kebangkitan Kristus itu bukan hal sederhana. Ini membawa dampak untuk membawa saudara bangkit bersama sekarang juga. Status kita ini, kita dulunya orang fasik. Contoh ya.
Dulu kita memang orang fasik, Pak. 1 Timotius 1 ayat 9. Firman itu buat saudara sekarang sudah harus masuk. Saudara bukan lagi di ini, yaitu dengan pertobatan. Bahwa hukum Taurat ada sebuah hukum. Ya, ada sebuah warning. Bukanlah bagi orang yang benar. Ada firman misalnya bilang begini, jangan berbuat dosa. Hari itu kita sebagai pelaku atau pendengar? Ibu berdiri sama Yesus nih. Yesus bilang sama ibu, jangan berbuat dosa. Setelah itu ibu gimana kira-kira? Nggak berbuat? Ibu baca firman kan, firmannya ada kan? Jangan berbuat dosa. Begitu ibu baca itu, firmannya di mana? Di hati. Ibu berani berbuat dosa nggak kalau Yesus yang ngomong begitu? Nggak berani kan? Berarti ibu jadi pelaku. Firmannya berlaku untuk ibu nggak? Setelah itu berlaku untuk ibu nggak? Loh. Ibu, Yesus bilang, firman kita baca, jangan berbuat dosa. Pak Yudi baca, ketemu sama Yesus, dibilangin jangan berbuat dosa. Kita mendengar firman itu. Firmannya di mana habis itu? Di kita. Supaya kita tidak berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, berarti kita pendengar atau pelaku? Itu pendengar terus, makanya tadi orang fasik terus. Karena tidak jadi pelaku. Ini sekarang hukum Taurat, hukum sudah bukan untuk kita lagi. Kenapa? Karena hukum itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbuat dosa. Sekarang saya tanya, saudara masih berlaku seperti itu enggak? Masih membunuh, masih berzina, masih berdusta enggak? Kalau masih, berarti saudara tidak pernah merasakan kasih Kristus. Kebangkitan Kristus enggak ada gunanya buat saudara. Kematiannya juga enggak ada gunanya. Tuhan membenarkan saudara juga enggak ada gunanya. Pak Yudi dibenarkan sama Tuhan hari ini. Nih, tak ampun nih. Tuhan bilang jangan berbuat dosa. Besok balik lagi. Ngerti nggak dengan firman? Berarti nggak ngerti kan? Makanya nih, hukum Taurat bukan bagi orang benar, melainkan bagi orang. Saudara mau nggak disebut begini? Bagi orang durhaka, bagi orang lalim, bagi orang fasik, bagi orang berdosa, bagi orang duniawi, bagi orang yang tak beragama, bagi pembunuh bapak, pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Mau nggak seperti ini? Saudara masuk nggak kategori ini sekarang? Waktu baca ini masuk nggak? Coba. Enggak kan? Makanya firman sudah masuk, kita jadi pelaku, bukan pendengar lagi. Nah kalau saudara sekarang masih melakukan ini terus ngomongin orang gimana? Masih melakukan ini semua terus masih ngomongin orang gimana coba? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan begini-begini. Gimana kira-kira? Hah? Nggak akan didengar. Makanya sekarang banyak doa itu yang cuma keluar hanya sebagai dusta. Ingat loh, jalan orang fasik. Jalan itu dianggap benar menurut anggapannya sendiri. Tapi yang tahu isi hatinya kan Tuhan. Ya kan? Banyak orang hari ini melakukan sesuatu yang kelihatannya baik. Moralnya kelihatan baik. Kelihatannya baik, tapi buat Tuhan enggak. Aku yang melihat isi hatinya kok. Segala jalan benar menurut pandangannya, tapi Tuhan yang menguji hati. Ini semuanya masuk di sini. Saya lanjutkan lagi. Ayat 10-nya. Bagi orang cabul, bagi pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang makan sumpah, dan seterusnya, segala seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Saudara kan bukan ini kan? Firman ini ketika kita dengar, dulunya kita seperti itu, setelah kita dengar, kita berubah, kita jadi pelakunya. Makanya kebangkitan Kristus didahului dengan kematian. Ya, baru kita bisa bangkit. Tanpa kematian nggak mungkin. Dan yang bisa membuat kita mengalami kematian adalah adanya kehidupan. Ibu berani mematikan diri tanpa ada kehidupan? Berani nggak? Kita mematikan daging tanpa ada kehidupan yang lain, berani nggak? Nggak berani. Kalau tidak ada kehidupan di sorga di sini, saya matikan daging ngapain? Ngapain saya matikan? Iya kan? Orang yang berani mematikan daging, menyelipkan daging, karena ada kehidupan. Kalau nggak ada kehidupan di dalam, nggak bisa mematikan, ya pasti mati kabeh dong. Paham ya? Ada kehidupan, baru bisa mematikan.
Tanpa ada kehidupan nggak bisa mematikan. Makanya Tuhan bilang sama murid-muridnya, tunggu dulu, jangan keluar dari Yerusalem sebelum engkau punya power. Power itulah Roh Kudus yang diberikan. Itu segala-galanya. Nih sekarang lanjut lagi ya. Kalau saudara sudah terima power, power itu kan sumber. Berarti kebahagiaan kita, kekuatan kita dari luar atau dari dalam? Dari dalam kan? Sukacitanya Pak Yudi dari dalam, kekuatannya dari dalam. Sekarang saya ambil contoh paling gampang. Kalau kekuatan kita dari dalam, sukacitanya dari dalam, berarti adalah sumber. Betul ya? Pak Yudi perlu nggak ditambah sukacita dari luar? Enggak. Makanya hari ini kita tidak, manusia yang di dalam ini nggak akan senang ditawari mobil. Senang nggak Roh Kudus tawari mobil? Mau? Mau nggak Roh Kudus tawari mobil? Bisa bahagia nggak ditawari mobil? Bisa nggak Roh Kudus ditawari gereja yang besar dia bahagia? Coba tanya sama dirimu. Roh Kudus bisa nggak bahagia dengan sebuah pemberian dari luar? Enggak, wong dia sumber kok. Dia sumber bahagia, sebab kerajaan sorga bukan soal makan dan minum, tapi soal apa? Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu sumber. Makanya orang Kristen hari ini kalau dia lahir baru, kebahagiaannya, kekuatannya bukan dari luar, tapi dari dalam yang memancar keluar. Tawarono sembarang kalir Roh Kudus. Bisa nggak? Tawarin dia semuanya. Tawarin wanita cantik, tawari harta, tawarin apa? Mau nggak? Berlaku nggak di sini? Coba Pak Juli aja kalau ada Roh Kudus dalam dirinya. Suruh nawari Roh Kudus ini. Pak, mau nggak dikasih jasmani-jasmani untuk menyenangkan yang di dalam? Enggak. Ada sebuah rasa yang berbeda Pak Yudi hari ini. Ya, rasa berbedanya gini loh. Orang yang punya Roh Kudus memancarkan sukacita terus-menerus. Sukacita kita bukan tergantung dari apa yang kita dapatkan dari luar. Nah, orang kan nggak ngerti ini toh. Makanya gereja yang ditawarkan apa coba untuk membahagiakan umat? Yang ditawarkan berkat, mujizat, ya kan, nubuat, menyenangkan siapa itu? Daging atau Roh Kudus? Sudah paham ya sekarang ya? Puji Tuhan ya Pak Yudi ya. Paham ya? Roh Kudus di sini nggak bisa disuap apapun karena dia sumber. Ini sumber. Yang namanya sumber itu memancar keluar. Kebahagiaan kita bukan karena pemberian, tapi sudah ada di dalam. Makanya orang cari karunia. Cari 9 karunia buah-buah roh. Ngapain dicari? Karunia itu sudah di dalam semua. Tinggal tunggu waktunya kapan dia mau keluar. Kalau saudara dipercaya, dia bisa keluar dengan sendirinya. Tapi kalau saudara nggak dipercaya, nggak mungkin roh ini mematikan dagingmu. Misal begini, Roh Kudus di dalam diri Pak Yudi punya segala kuasa nggak? Kalau hanya cuma menyembuhkan orang sakit bisa nggak Bu? Membangkitkan orang mati aja bisa kok, apalagi cuma menyembuhkan. Tapi kalau Pak Yudi dagingnya masih lemah, bisa nggak dia membangkitkan orang mati? Nggak mungkin. Kenapa? Begitu orang mati bangkit didoakan Pak Yudi, di sini rame banget. Sombong. Pelayanannya berbeda. Iya kan? Pelayanan jadi pelayanan daging. Sudah menawarkan kesembuhan-kesembuhan yang nggak karu-karuan. Roh Kudus bukan seperti itu. Roh Kudus itu sumber. Dia punya segalanya. Tapi dia juga tahu kapan itu keluar, kapan itu tidak. Tidak ada satupun orang bisa merentah Tuhan. Karena dia sumber. Tapi orang yang bergaul erat baru mengerti. Paham ya? Kebangkitan Kristus itu membawa dampak yang luar biasa. Bukan hanya hura-hura. Tapi ada kematian. Ada kebangkitan yang saudara peroleh sekarang. Ini saya kasih ayatnya nih, kebahagiaannya. Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat. Iya, betul 13. Hati yang gembira membuat muka. Ini sekarang. Hati kita bisa gembira karena apa hari ini? Muka saudara bisa berseri-seri karena dapat duit atau karena punya Roh Kudus? Hah? Ada bedanya loh. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Duit juga bisa sama loh. Coba kasih duit kan seneng. Tapi setelah itu kan nuntut toh. Kalau duitnya habis, nuntut nggak? Bisa habis nggak uang itu? Bisa kan? Kalau uangnya habis kira-kira gimana nih? Ayo anak yang muda.
Ini lebih bedanya, makanya. Tuhan kira-kira mau kasih yang bisa habis nggak? Kalau Tuhan yang kasih, bisa habis nggak? Harta di sorga bisa habis nggak? Makanya kalau mau boroskan harta di sorga. Bagikan ke orang, terus. Nggak akan bisa habis. Tapi kalau hartamu pasti entek. Ini lihat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, kegembiraan kita sekarang karena apa? Kalau karena pemberian, waktu pemberiannya sudah selesai, pasti cemberut lagi. Coba orang dikasih terus kasih duit misalnya. Ibu dikasih duit sekarang, minggu depan dikasih duit, minggu depan kasih duit. Akhirnya menjadi sebuah jatah. Coba, kalau pemberiannya di stop, nuntut. Makanya ini yang terjadi. Kalau gereja menawarkan pemberian, itu pasti dituntut. Nggak ada damai sejahtera. Kenapa? Kalau nggak dikasih, kemerungsung nih. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kenapa pedih? Karena nggak dapat. Hatinya pedih, nggak dapat. Yang di sana diberkati, yang di sini kalau lain ditolong, saya juga, ya kan? Ini kan sama. Kalau lain ditolong, lu saya kok enggak? Hati saudara sudah mulai apa coba? Kemerungsung. Sudah mulai, loh, itu kok oleh, aku kok gak oleh. Padahal menggerutu adalah kekejian. Ayat 15-nya. Nih, ayat 15-nya. Kalau mau berpesta, jangan separuh-separuh. Ya, nih. Enggak. Amsal 15 ayat 15. 15. Tuhan nggak pernah menjanjikan yang sementara. Makanya dia itu sumber. Hati orang yang berkesusahan, buruk, semuanya. Ya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu, saudara mau menderita atau selalu berpesta? Apa arti selalu berpesta? Versi King James punya begini. Semua hari bagi orang yang menderita adalah jahat, adalah nggak enak. Ya kan? Orang menderita harinya enak nggak? Nggak enak. Karena dia merasa dari luar. Tapi lihat nih sekarang. Tetapi orang yang memiliki hati yang gembira, memiliki pesta yang terus-menerus. Saudara mau pesta sementara atau terus-menerus, Bu? Obatnya gimana kalau gitu? Caranya? Kan semua firman akhirnya nyambung, loh. Dengan berbagai bahasa. Allah itu mau berkomunikasi dengan kita. Lewat firman-Nya. Ini loh, mau bahagia, jangan jauh-jauh. Jangan cari keluar, tapi dapat dulu power ini. Semuanya akan berubah. Semuanya berubah. Makanya Tuhan menjanjikan yang tidak bisa habis. Kalau yang bisa habis, itu dunia yang berikan. Ya, kita berbeda. Paham ya? Ayat terakhir, Yudas 1:16. Nih, kita sudah bukan ini lagi kan? Kita sudah dibangkitkan bersama Kristus kan? Kan sudah mati kan ini kan? Mereka itu, saudara, mereka itu atau sudah berubah ya? Kita hari ini baca sama-sama ini. Mereka itu orang-orang yang menggerutu. Berarti siapa mereka? Hah? Orang lain atau dulu itu saudara. Sekarang kita bukan ini loh. Mereka itu orang-orang yang menggerutu. Bukan saudara lagi hari ini. Dan mengeluh tentang, masih ada yang ngeluh tentang nasib? Kok nasibku begini? Masih ada? Kalau masih ada, baca terus menerus nih. Berarti saya itu masih nih. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Nasib kita baik hari ini. Baik kan? Karena ada sumber yang di dalam ini. Dan itu sumber segala-galanya. Hidup menuruti hawa nafsu. Orang punya Roh Kudus nggak mungkin hidup menuruti hawa nafsu. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Yang digolek itu yang aneh-aneh, ngomong yang enggak. Paham ya? Kita bukan lagi orang fasik. Bukan lagi orang yang terombang-ambing. Satu ayat terakhir beneran, Amsal 10:30.
Amsal 10 ayat 30 ya. Amsal 10:30. Masih ada waktu dapat jadi? Oh, 5 menit ya. Orang benar tidak terombang ambing. Artinya tidak terombang ambing ini gimana? Hatinya sudah paten, ada sumber. Tidak akan terombang ambing dengan apapun juga. Makanya kalau ada Roh Kudus dalam diri kita masing-masing, bisa terombang ambing nggak, Bu? Jawaban semuanya kan? Berarti perlu nggak ditambahin dari luar? Enggak kan? Kebahagiaan kita sudah bukan karena mendengar berita mujizat, berita berkat, bukan. Wong aku sudah dapat semuanya. Ini sumber segala-galanya. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semua ditambahkan. Apa itu kerajaan sorga? Itulah kelahiran manusia baru. Saudara, begitu lahir manusia baru, cara pandangnya sudah cara pandang dari sorga melihat ke bumi. Kita sudah dapat semuanya. Nggak perlu lagi tambah-tambahin. Ya, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Nggak ada keraguan-raguan lagi dalam diri kita. Semuanya mantap. Semuanya mantap. Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Orang fasik tidak akan sampai menuju kerajaan sorga. Kita hari ini sadar, Kristus membawa dampak yang begitu hebat. Makanya tadi bilang Kolose kan, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, sayang kalau nggak punya pikiran menuju ke atas. Orang yang sudah pikirannya ke atas pasti mengajak yang lain untuk menuju ke atas. Ikut sama-sama merasakan. Ya. Makanya kita harus sadar hari ini. Ayat terakhir, benar-benar terakhir, Mazmur 50 ayat 16. Supaya selesai ini ya. Hah? Nggak apa-apa ya. Makanya banyak orang, kalau status saudara orang fasik, firman ini nggak ada gunanya buat saudara. Mazmur 50 ayat 16. Mazmur 50 ayat 16. Nah. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, gimana firmannya? Apa firmannya? Apa urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Kalau saudara orang fasik, Tuhan berdiri di depan saudara ngomong apa? Ngapain kamu baca firman? Ngapain? Nyelidiki urusanku. Ayat 17-nya. Saudara nyelidiki saja, kira-kira dibuka nggak sama Tuhan? Boleh nggak? Kalau sudah dicegat dari awal duluan. Orang tanpa Roh Kudus nggak mungkin bisa baca firman. Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman. Lu kok aneh? Ada orang mau menyelidiki firman, Tuhan tahu nggak bahwa sebetulnya dalam hatinya dia tidak pernah mau taat sama Tuhan. Orang baca firman, ini isinya teguran semua buat kita untuk menjadikan kita baik. Tapi orang lihat, Tuhan tahu kan? Padahal engkau membenci teguran. Orangnya mau menyelidiki, Tuhan bilang, ngapain kau menyelidiki firmanku? Tuhan kan tahu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman. Di satu sisi dia mau menyelidiki, Tuhan bilang, kamu nggak nyari firman kok. Nggak nyari firman. Banyak orang hari ini sebetulnya sudah dikunci rapat sama Tuhan. Dia membaca pakai mata jasmani, firman ini nutup. Tidak akan bisa dibuka. Makanya yang keluar ayat-ayat yang aneh-aneh kan. Janji-janji yang gak karu-karuan. Menujunya kebinasaan. Bukan membawa surga menuju surga hari ini. Satu yang terakhir beneran. Kan sampai 7 kali kan. Lukas 18 ayat 8. Ya. Lukas 18 ayat 8. Makanya Yesus hari ini, dia berjanji begini loh. Lukas 18 ayat 8. Wes ini terakhir, setelah itu pulang sama-sama ya. Aku berkata kepadamu, kita semua ini dibenarkan semuanya. Diberikan hak yang sama, janji yang sama. Ia akan segera membenarkan mereka. Yang menjadi problem, akan tetapi jika anak manusia ini datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tawaran sudah sedemikian hebatnya, sudah terbuka di mata saudara hari ini. Yesus datang hari ini ngomong sama saudara, kalau aku datang adakah iman di bumi ini? Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya?
Kalau dia sampai ngomong, ono dah wong sing percaya mbek aku. Berarti gimana kira-kira? Ini tamparan keras buat kita hari ini. Jangan sampai Yesus yang dikatakan ini ternyata kita memang tidak ada iman dalam hati kita. Berarti iman dengan Roh Kudus itu satu perbuatan yang sama. Iman tanpa perbuatan mati, bagaikan tubuh tanpa roh. Iman dengan Roh Kudus itu sama. Adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau saudara percaya dengan Kristus, mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara pasti percaya setiap kata yang dia katakan. Setiap kata yang dia katakan pasti saudara ikuti. Kenyataannya orang masih terombang-ambing, masih khawatir, masih begini. Tidak ada iman di bumi. Orang Israel jutaan. Ya, jutaan ya Pak? Betul ya Pak Yudi ya? Keluar bersama-sama dari Mesir. Lihat mujizat sama-sama. Merasakan mujizat sama-sama. Suruh bertempur lawan orang Amori. Hanya 2 orang yang ngomong, mereka bisa kita kalahkan. Yang 1.900.000, kalau ini 2 juta, 1.998 orang. Semuanya tidak percaya. Hidup dalam ketakutan. Hanya 2 orang dari 2 juta. Orang Israel ini, orang yang pinter. Orang yang merasakan. Orang yang melihat mujizat. Mungkinkah dia tidak percaya sama Allah hari itu? Coba. Orang yang merasakan sendiri, melihat sendiri. Di padang gurun. Disuruh bertempur lawan orang Amori. Fir'aun aja sudah kalah. Fir'aun kalah. Laut terbelah. 10 tulah dia lihat. Mana ada batu karang keluar air. Suruh nyerbu orang Amori. Hanya 2 orang yang punya iman. Ini bisa dikalahkan. Sekarang saudara hari ini, adakah ia mendapati iman di bumi? Jangan sampai ini buat kita hari ini. Kalau kita mendengar ini, kita cepat sadar. Iya ya, jangan sampai aku ini cuman kerosok-kerosokan punya Roh Kudus. Jangan sampai ini terjadi buat kita. Nyanyikan satu lagu aja. Bapa di surga, tuntun aku untuk mengenalmu. Bapa di surga, tuntun aku untuk mendekat padamu. Sempat ku cari kekayaan dalam dirimu. Sempat ku cari hanya mujizat dalam dirimu. Tanpa ku sadari betapa jauh diriku darimu. Tanpa ku sadari aku salah melihat dirimu. Bawalah aku kembali ke jalan-jalanmu. Bawalah aku kembali ke pelukanmu. Aku buta, ya Tuhan,
Ya Tuhan, tak ku dengar suaramu. Buka mata batinku agar ku lihat keagunganmu. Bersihkan telinga rohaniku agar ku dengar bisikanmu. Tanpa ku sadari betapa jauh diriku darimu. Tanpa ku sadari aku salah melihat dirimu. Bawa kembali ke jalan-jalanmu. Bawalah aku kembali ke pelukanmu. Aku buta, ya Tuhan, tak kulihat cintamu. Aku tuli, ya Tuhan, tak ku dengar suaramu. Buka mata batinku agar ku lihat keagunganmu. Bersihkan telinga rohaniku agar ku dengar bisikanmu. Dan bawaku ke dalam kedamaianmu. Dan bawaku ke dalam kerajaanmu. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Jalan dan kehidupan orang fasik dan jalan kehidupan orang benar. Lewat firman kami mengerti untuk menjadi orang benar tidak seperti membalik telapak tangan. Kami harus memastikan bahwa kami melahirkan manusia roh. Dan manusia roh ini hidup menguasai segala keinginan-keinginan daging kami. Yang muncul dari hidup kami adalah keinginan roh. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara surgawi. Yang membawa kami untuk rindu bertemu dengan Tuhan. Membawa kami untuk rindu tinggal dalam kerajaan surga. Membawa kami rindu Tuhan untuk hidup selama-lamanya bersama kekasih kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena hidup kami sementara di dunia, tetapi ada satu kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan dalam hidup kami,
dan kami harus peroleh selama kami hidup di dunia ini. Ialah Tuhan lewat kebenaran firman yang dijelaskan, disampaikan oleh Tuhan lewat hamba-Mu. Biar Roh Kudus yang ada dalam setiap hidup kami masing-masing memberikan pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi. Sehingga kami cari Tuhan bukan untuk memuaskan keinginan daging, mencari uang, mencari gedung, mencari sesuatu yang duniawi. Kami cari Tuhan untuk hal-hal daging. Ampuni kami Tuhan, kami salah. Sebagai pengajar kami berdiri menawarkan tentang daging. Kami menawarkan bukan sorga, tapi kami menawarkan perkara-perkara dunia. Dan ini terdoktrin kepada banyak umat Tuhan, mencari Tuhan hanya untuk perkara-perkara itu. Kau sudah ajarkan kepada kami, 6 hari kami kerja, hari ke-7 kami berserah. Lalu soal berkat, kami tahu bahwa Engkau sudah jadikan dengan kami bekerja dengan tangan kami, dengan tenaga, dengan pikiran yang sudah Engkau berikan. Terima kasih dan bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa yang sudah memberkati semua. Kami hadir. Manusia roh kami dibangkitkan kembali, hidupkan kembali, dan kami akan mempertahankan manusia roh kami sampai akhir hidup kami. Bertemu dengan Yesus Kristus. Terima kasih dalam nama Yesus. Setiap kita diberkati dan firman Tuhan. Mari katakan sama-sama dengan saya. Amin. Amin.